Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, pelajaran akidah pagi ini masih melanjutkan kajian tentang at-tabarruk, ngalap berkah. Kemarin sudah disampaikan definisinya, ya. Kemudian bagian-bagiannya. Jadi tabarruk, ngalap berkah itu ada dua macam. Ada yang boleh, ada yang terlarang. Di sini diistilahkan dengan tabarrul masyru' yang disyariatkan, ada tabarrul mamnu'. Apa yang masyru'? Ma warada syar'u bijawazi, yaitu apa yang ada dalilnya. Ada dalil yang membolehkannya. Kata tabarruk bi asma'illah tabaraka wa ta'ala, seperti kita ngalap berkah dengan asma Allah. Tahu kan asma Allah kan? Asmaul Husna, ya. Jadi disesuaikan dengan permintaan kita. Kalau kita pengen pinter, panggillah nama Allah Al-Alim, Ya Alim, Ya Alim, gitu kan. Pengen banyak hafalan, Ya Hafiz, Ya Hafiz, gitu. Kalau pengen kaya, Ya Ghani, Ya Ghani. Nah, itu kan dipanggilnya bukan Allah kan, tapi Ghani, gitu. Tapi di ayat yang lain sebutkan ayyamat tad'u falahul asmaul husna. Jadi orang-orang musyrik pada waktu itu bertanya-tanya pada Rasulullah, menggugat kaum muslimin. Katanya diminta untuk tauhid, tapi mengapa mereka musyrik? Gitu kata orang-orang itu. Kenapa mereka mengatain gitu? Karena ada nama lain yang disebut selain Allah, yaitu Rahman ya Rahim. Kenapa ada nama itu? Ya padahal itu Asmaul Husna. Maka turunlah ayat itu. Fa ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya. Apapun doamu, maka Allah mempunyai nama-nama yang indah. Nah, ya, di antaranya itu tadi, ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita sakit, kita panggil nama Allah Ya Syafi, wahai Maha Penyembuh. Kalau obat jangan minta pada Allah, pada dokter, apotek. Jangan terbalik. Ya, ini sensitif sih. Kalau salah saja menempatkan itu jadi musyrik. Contohnya kita minta penyembuhan pada dokter, nggak boleh. Yang kita boleh lakukan adalah minta obat. Kesembuhan itu dari Allah. Nah, atau terbalik, minta obat pada Allah. Ya, walaupun kita berzikir sampai lecet sekalipun itu tangan kita, mulut kita sampai berbusa, ya nggak akan ada obat yang turun dari langit itu kan. Ya, maka kita penyembuh, wahai Maha Penyembuh. Rasulullah menyatakan fatadawu fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah karena setiap penyakit ada obatnya. Illal haram wal maut, kecuali penuaan dan kematian. Itu nggak ada obatnya. Kita kembali ke sini.
Jadi ngalap berkah itu ada dua macam, ada yang masyru', ada yang mamnu', ada yang boleh, ada yang terlarang. Nah, yang kita patut kaji mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, yang boleh itu katanya yang ada dalilnya. Jadi ujung-ujungnya ilmu lagi, ngaji lagi. Wa tabarruk bi athari Mustafa. Yang namanya tabaruk yang boleh, kata baruk bi asma'illah, tabaruk menggunakan nama Allah. Allah berkata itu disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Wa tabaruk bi kalimatihi sallallahu subhanahu wa ta'ala, dan tabaruk dengan kalimat-kalimat Allah, ya. Contohnya a'udzu bi kalimatillahi tammah. Kan ada tuh. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Allah ciptakan. Wa tabaruk bi athar Mustafa, dan tabaruk dengan athar, petilasan Rasulullah yang ada dalam diri Rasulullah, ya. Tapi khusus Rasulullah. Contohnya keringatnya, rambutnya, pokoknya yang menjadi diri Rasulullah. Nah, itu tabaruk yang dibolehkan menurut manhaj salafus salih. Tabaruk yang kedua adalah tabaruk yang terlarang. Apa tabaruk yang terlarang? Alladzi lam yaridi syar'u bi jawazi, yang tidak ada dalil syariatnya. Wa huwa kisman, ada dua macam. Jadi tabaruk ada dua, ada yang boleh, ada yang enggak. Ya, yang boleh sudah dijelaskan tadi. Yang enggak boleh dibagi dua. Ada tabaruk syirkiyun, tabaruk menyebabkan orang musyrik. Wa huwa makana fi talawul barakah min ghairillahi tabaraka wa ta'ala, yaitu meminta berkah kepada selain Allah. Au ayyataqidal mutabarik awil mutabarak bihi, ya, ghairallah yu'til khaira wan nama fauqal asbabil adiyah, atau meminta kepada selain Allah, ya, kebaikan dan nama penumbuhan, ya, kebaikan dan nambah gitu, nambah baik, penumbuhan, tapi tidak sesuai dengan adatil asbabil adiyah, dengan sebab. Ya, contohnya saya kepengen makan asin gitu kan, rasanya asin, nah, kita ngambil garam, itu sudah kudrat, itu boleh. Saya lapar, makan, nah, jadi kenyang, boleh, itu ada sebab akibatnya. Ini sebabnya tidak ada keterangannya, nah itu yang tidak boleh. Ka'ayyakula ya Abdul Qadir Jailani barikli fi zaujati, seperti ucapan seseorang, wahai Abdul Qadir Jailani, berkailah hidupku. Nah, itu tidak boleh. Ya, kemarin sudah disebutkan ada kata-kata dalam bahasa Indonesia yang namanya buset. Orang Betawi itu buset gitu. Itu asal muasalnya dari Abu Sa'id, seorang dai, nggak tahu dia yang ngomong atau pengikutnya. Pokoknya kalau ada kesulitan, panggillah 3 kali nama saya. Sebut apa kebutuhanmu. Nah, gitu, kata dia gitu. Ya. Jadi buset gitu. Jadi dia omongan. Asalnya Abu Sa'id. Kedengaran jadi buset. Jadi ya sekarang mungkin nggak kepikiran orang ngatain buset itu maksudnya begitu, memang sih. Nggak kepikiran, masa orang ngomong buset maksudnya ke situ. Ya belum tentu tahu dia sejarahnya juga. Lalu mengatakan, ya Badawi, wahai Syekh Badawi, munna alaiya bikada, berkailah aku. Dia panggil-panggil nama orang. Saya memang pernah, saudara, pernah penasaran, karena orang menuduh peziarah kubur itu musyrik. Itu kata orang-orang. Alasannya kenapa? Karena dia suka minta pada kuburan, bukan mendoakan kuburan, tapi minta sama kuburan.
penghuni kubur maksudnya. Kalau kiai siapa gitu kan, wahai kiai, saya lagi dagangnya lagi susah, ekonominya seret, tolong. Itu yang nggak boleh. Nah, diam-diam saya mencoba mendatangi kerumunan orang berziarah. Apa yang mereka ucapkan? Apa benar tuduhan itu? Ya nggak semua sih, kebetulan saya dengar. Memang iya. Kiai, saya yang pernah testimoni saya itu ke Tanara. Tanara. Kan di sana tuh di Kecamatan Tirtayasa. Ya. Itu ada suatu petilasan tempat Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya tanya pada orang-orang ziarah, Anda kesini mau apa? Mau ziarah. Ziarah ke siapa? Syekh Nawawi. Emang di sini apanya Nawawi? Itu kuburannya. Nawawi mah kuburannya bukan di sini, sono Mekah. Tapi mereka meyakini kuburan. Nah itu berarti mereka kurang paham. Jadi ilmu ini penting. Ilmu inilah yang cahaya ya. Menurut Islam al ilmu nurun, cahaya. Saya menerangi gelap. Orang pada nggak ngerti. Nah itu saya dengar mereka begitu kata-katanya itu. Syekh Nawawi tolonglah, bahasa Jawa itu. Udah ngende berkah begitu. Wah iya benar musyrik. Begitu juga orang-orang menuduh Syiah kepada Iran. Kan ketahuan tuh jamaah Iran kan dari kalau haji dari gelangnya kan waktu dibolehin, nggak tahu sekarang katanya apa ditutup bagaimana. Jamaah Iran dari negara Iran nggak boleh masuk. Nah saya tahu ini gerombolan orang Iran, saya deketin, mereka kan doanya kenceng. Iya ternyata begitu, dia memanggil Syekh Junaidi itu. Siapa lagi itu yang menurut Imam 12 itu? Waduh iya di sini musyriknya. Jadi waktu tawaf dia mengucapinnya begitu, bukan ya Allah bukan. Ya Syekhnya, aduh siapa gitu. Itu musyriknya. Ya, itu yang pertama. Jadi tabaruk mengalap berkah yang mengakibatkan kita jatuh ke dalam kemusyrikan. Sementara Allah menjamin dalam surat 6 ayat 82, walladzina amanu, orang yang sudah menyatakan diri beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang sudah beriman, asal sepanjang hidupnya tidak pernah musyrik, maka mendapat jaminan masuk surga. Ulaika lahumul amnu, mereka itu mendapat keamanan, maksudnya garansi. Asal itu ya, pegang ketat, pegang erat-erat dengan teguh, jangan sampai jatuh ke dalam kemusyrikan. Nah, meskipun dosanya besar, ya jawabannya iya. Cuma waktunya telat masuk surganya. Tapi kan ini dibicarakan masuk surga. Orang yang sudah beriman, tidak mengotori keimanan dengan musyrik, tapi dosanya besar, iya, masuk surga, cuma telat. Kalau ada orang yang beriman, terus tidak mengotori hidupnya dengan musyrik, dosanya dikit, pahalanya banyak. Nah, itu lebih cepat masuk surga. Bedanya gitu aja. Tapi kalau musyrik, ini tidak musyrik, ini tiket masuk surga. Nah, dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita menjadi musyrik. Tidak sadar, karena terbawa. Nggak ngerti, karena nggak ngaji. Kebanyakan orang Indonesia ini bukan sengaja, menurut saya bodoh. Bodohnya itu kadang-kadang disengaja karena nggak ngaji. Jadi bukan karena tahu, tapi dilawan, bukan. Nah, kebanyakan ini nggak ngerti. Makanya sering dimanfaatkan oleh orang Kristen, yang murtad itu. Dia berdoa, wahai Yesus dalam bahasa Arab, amin, amin, itu orang Islam itu. Padahal isinya tuh,
Wahai Yesus Tuhan kami, isinya cuma diarabkan doang. Orang yang hadir, amin, amin. Karena saking nggak ngerti. Ya kan? Seperti dalam khutbah Jumat juga sama. Aqulu qouli hadza, sebelumnya apa itu? Setelah ngomong, terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diam aja jamaah itu. Padahal itu sudah doa. Kalau belum sang khotib mengatakan amin, nah baru dia amin. Nah sudah, amin ya robbal alamin, baru amin. Memang kita tidak disunahkan angkat tangan ya untuk peserta Jumat. Cuma mengucapkan amin. Amin, amin. Enggak sunnah ngangkat tangan. Yang sunnah itu khatibnya menunjuk jari. Itu yang pertama. Yang kedua, syirik, tabaruk yang tidak sampai jatuh ke syirik, tapi bid'ahiyun. Nah, bid'ah. Ya, bid'ah ini dosa. Pelanggaran dalam yang menentang Allah ini ada 3 macam. Pertama yang paling parah itu musyrik. Ya, musyrik itu sama dengan kudeta. Kalau dalam bahasa negara, kudeta. Mengkudeta Allah sebagai Tuhan. Nah, itu syirik. Makanya Allah balas dengan hukuman yang gak kira-kira, udah paling pol untuk orang musyrik. Karena ini mengkudeta Allah, itu dalam bahasa negara itu. Jadi dia menganggap ada Tuhan lagi selain Allah. Nah, ini mengkudeta. Yang kedua, ya, yang penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, dosa besar. Yang lalu sudah dibahas. Dari mana seseorang tahu dosa besar? Yaitu suatu perbuatan yang diancam laknat, terus diancam neraka, diancam mendapat siksa yang pedih. Nah, itu bahasa-bahasanya begitu. Itulah yang disebut dosa besar. Jadi kata-kata dosa besar itu nggak semuanya tercantum. Nggak semuanya disebut dosa besar, ini dosa besar, nggak begitu. Kadang-kadang falahu adzabun alim. Nah, bagi mereka siksa yang pedih. Oh, berarti dosa besar. Kita lanjutkan sini. Jadi tabaruk yang dilarang ada 2 macam. Ya, tabaruk syirki. Tabaruk yang menyebabkan orang jatuh kepada musyrik. Yang kedua, tabaruk bid'i. Bid'ah maksudnya. Wa huwa talabul barakah minallah. Yaitu mintanya kepada Allah. Walakin akan tetapi biwasitati syai'in lam yarid syar'u bih. Tapi menggunakan wasilah. Ya, yang tidak ada dalilnya. Kata labil barakah minallah ta'ala biwasitati satari Ka'bah. Seperti ya, minta kepada Allah berkah, minta berkah kepada Allah, tapi dengan wasilah kelambu Ka'bah. Ka'bah kan ada tutupnya tuh, ya, setiap tahun itu diganti. Ya kelambunya nggak kelambu biasa, kelambu mahal itu, sehingga pokoknya bakalnya dibuang punya itu, sehingga orang nyobek kadang-kadang, sobek. Makanya sekarang kelambunya dibikin cingkrang. Kita lihat tuh, kalau waktu haji cingkrang kan, rada dikeatasin, suka disobek kemudian. Sobekan ini dibawa ke rumah, dibawa ke tanah air, dijadikan jimat gitu. Itu loh, ya. Nah, itu mintanya kepada Allah, ya Allah berkat ini, tutup Ka'bah ini, tolonglah saya. Nah, itu tidak ada dalilnya. Seperti bagaimana orang sampai menjilati makam Ibrahim. Makam ini bukan kuburan. Di sebelah Ka'bah itu ada tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika dia ngebangun Ka'bah. Sekarang pakai itu. Dilingkunglah gitu. Ya. Dibuat sedikit kaca, dalam bentuk kaca, jadi kita bisa lihat, oh ini telapaknya Nabi Ibrahim. Nah, itu sampai dijilat-jilat. Kesel sana gitu. Kan bau kan, lap lagi, semprot lagi. Datang lagi begitu lagi. Kesel itu. Di dekat makam Ibrahim, dekat Hijri Ismail itu ada.
Ya, yang ada bangunan kecil lah kayak lampu itu. Itu sampai dijilat-jilat. Nah itu tidak ada dalilnya. Mau diapain itu makam Ibrahim tidak ada. Hanya untuk jadi tontonan aja, petilasan. Tidak untuk dipegang. Tidak untuk dielus-elus, tidak. Bangunan di seputar Ka'bah itu hanya 2 saja. Benda yang dikeramatkan, yaitu Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rukun Yamani diapain? Dielus, dipegang. Barang siapa yang mengelus Rukun Yamani, maka rontok dosanya. Begitu promosi dari Rasulullah. Kita harus yakin ya. Untuk Hajar Aswad ada 2 perlakuan kita, yaitu dielus dan dicium. Sebab itu seperti telapak tangan Allah di bumi. Sama dengan kita salim. Kalau nggak kesampaian, ya kita hanya begini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih isyarat. Nah itu 2 benda yang ada di Ka'bah itu hanya itu. Sisanya ada anjuran untuk berdoa, yaitu di tempat yang paling mujarab antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Apa namanya itu? Multazam. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Petunjuk Doa itu menulis ada berapa tempat gitu. 17 tempat mujarab di seputar Mekah ini. Nah, itu kita harus pelajari. Contohnya Arafah. Arafah itu mujarab saat tanggal 9. Jadi jangan kita kira, wah, Arafah ini doanya nabi-nabi itu, sehingga kita umrah. Umrah kan bukan tanggal 9. Haji itu, Pak, ya. Kita ke sana lalu berdoa, nggak mempan di sana. Mujarabnya hanya setahun sekali. Di Arafah tuh. Nah, begitu juga lempar jamarat. Jamarat ada 3. Jamarat yang diminta untuk berdoa adalah jamarat yang bakal kita ngelempar lagi. Yaitu jamarat 1, kan kita mau ngelempar lagi kedua. Jamarat 2 kita mau ngelempar ketiga. Kalau jamarat 3 kan udah nggak ngelempar lagi. Nah, ini tidak sunnah. Di jamarat ketiga kita tidak sunnah berdoa. Ini harus tahu tempat-tempatnya. Kemudian ada lagi di bawah talang Ka'bah. Talang. Ka'bah itu atasnya ada talangnya. Talang emas. Nah, di bawahnya itu juga sunnah. Jadi ada beberapa, kurang lebih ada 17 atau 19, saya lupa. Ada di kitab doa yang dikarang oleh Imam Nawawi yang ngarang Riyadhus Shalihin, ya. Matan Arba'in. Kemudian talabur baka minallah biswasita istilamil hujratin nabawiyah, yaitu minta berkah dengan wasilah mencium batu nisan Nabi, batu kuburannya Nabi. Kalau dulu bisa, kalau sekarang udah nggak bisa, cuma ngintip aja. Ya, kalau sekarang hanya ngintip aja kan, ada lobang segini di dekat Masjid Nabawi ada tuh ya. Kenapa begitu? Karena pada tahun 70-an, 1970-an, apa 60-an gitu, ada orang Yahudi yang nyewa tempat ya di luar haram. Bagaimana caranya? Pokoknya dia bikin lorong, menggali, sudah dekat kuburan Nabi. Nah ini, ketua DKM Masjid Nabawi mimpi ketemu Nabi dan minta dikontrol. Nah, karena dia beranggapan ini mimpi, ya ini mah isyarat biasalah karena cinta pada Rasulullah. Wajarlah saya mimpi. Tapi berulang-ulang, hari berikutnya begitu, hari berikut. Lama-lama jadi dia mikir, ada apa ya? Rasulullah kok terus-terusan datang. Dia kontrol dekat kuburan, udah hampir kena.
Hampir kena itu. Bayangin itu, kekuatan orang Yahudi itu. Jadi digerongin, dibor. Padahal jauh, dia. Tahu sendiri kan, batas Al-Haram itu. Kan ada anunya. Sampai dekat Masjid Nabawi. Nah, sejak itulah maka dikerangkeng untuk antisipasi. Karena kita hanya bisa ngintip. Dulu mah bisa begini, kayak kuburan biasa. Memang dijaga sih. Sama dengan orang bisa menjamah Hajar Aswad kan. Nah ini gara-garanya gitu, diperlakukan tidak semestinya. Nah, mungkin mau dicuri jenazahnya. Ya, karena jenazah semua nabi tidak akan hancur oleh tanah. Ya ini berlaku bukan pada nabi saja sih yang mendapat perkenan dari Allah, seperti jenazahnya Fir'aun kan. Kalau nabi kan nggak bisa dilihat, dikubur kan. Kalau Fir'aun kita bisa lihat di museum Mesir sana. Kalau orang biasa bukan Fir'aun, tidak ada perkenan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti hancur karena dia tenggelam kan. Ya umumnya orang tenggelam bagaimana sih? Berapa hari pasti kan ya terapung, kita lihat pasti udah busuk kan, bengkak. Fir'aun sampai sekarang. Dan jasad Fir'aun itu ditemukan justru di abad 20. Salah satu yang pernah menyaksikan itu adalah Dr. Quraish Shihab. Dia pernah melihat evakuasinya. Jadi bukan abad dulu. Orang-orang masih penasaran, para ilmuwan barat, nggak mungkin ini jasad Fir'aun. Tapi diteliti benar. Dari sisi usianya, apa itu namanya? Pokoknya ahli, di kepolisian tuh ada tuh. Ya, yang meneliti, ini mati udah berapa tahun kan ketahuan tuh. Udah berapa hari. Ya, jika kalau mayat, udah banyak laler hijau, nah, itu berarti udah berapa hari tuh, udah ketahuan tuh di polisi tuh udah tahu. Nah ini ketahuan, memang Fir'aun asli. Nah itulah yang sekarang ditaruh di museum. Kalau ada biaya bolehlah kesana, traveling. Pak Safei, nama saya. Ngelihat ini, supaya tambah yakin gitu. Masih bisa dilihat ya, jasadnya. Ya, di akuarium. Tapi sekarang udah disteril. Jadi dia angkat tangan begini Pak. Masih sih ada sih di YouTube itu angkat tangan. Ini membuktikan beliau mau kerem itu, tolong. Sampai ininya pun nggak bisa ditekuk. Karena umumnya orang kan mestinya dilemesin. Sampai begininya aja nggak bisa ditekuk. Sampai sekarang menjadi kenangan. Nah ini pengawetan jasad Fir'aun itu ada dalam Quran. Al-yauma nunajjikan, pernah saya tunjukkan. Al-yauma, pada hari kami selamatkan tubuhmu untuk menjadi peringatan dan pelajaran orang yang hidup di kemudian hari. Nah ini anehnya. Begitu juga kasus Nabi Sulaiman. Wa ma ya'lamu mautahu illa dabatun minal ardi ta'kulu min sa'atah. Tidak ada yang memastikan kematian Nabi Sulaiman, melainkan hewan yang menggerogoti tongkatnya. Apa itu? Rayap. Sekarang coba Anda berpikir, berapa lama yang dibutuhkan oleh rayap untuk menggerogoti kayu? 3 hari? Nggak mungkin Anda sekarang taruh rayap di kayu 3 hari, nggak mungkin. Berhari-hari. Nah kalau itu berhari-hari kan membusuk gitu. Namanya mayat, apa yang nggak kecium baunya? Ini kan jin lagi bekerja atas perintah Nabi Sulaiman, nggak tahu bangunan apa gitu. Kata kiai dari Padang itu ya, waktu ngebangun Borobudur. Tapi saudara percaya apa enggak, relief Borobudur itu cerita tentang Nabi Sulaiman. Coba saudara lihat. Nah, saya waktu ngelihat sih nggak boleh megang sih. Ini pasca COVID ya. Karena ada keterangan itu saya jadi tertarik. Jadi reliefnya itu loh. Dan yang Borobudur yang sekarang ini sudah nampak banyak perbaikan karena gempa, pernah ada gempa. Dan pernah dibom kan.
ya kan? Oleh orang yang sudah dihukum lah, saya udah nggak ingat lagi. Nah itu relief-reliefnya itu, perhatikan tuh yang ada di dindingnya itu menunjukkan cerita Nabi Sulaiman. Ada burung darahnya, ada tongkatnya terbang. Nah, di atas Borobudur itu ada namanya stupa yang lancip-lancip itu ya, kayak itu ada yang kurang satu. Jadi ibarat kancing kan kita tahu nih, kalau hilang satu jaraknya jauh gitu kan. Mestinya ada di situ. Nah, diduga kata sekali lagi kata Kiai, saya lupa namanya. Itulah saat Nabi Sulaiman nungguin jin bekerja. Di tempat itulah dia jatuh. Jadi dia sambil tongkatnya diginiin. Perhatiin jin lagi bekerja. Dan jin nggak tahu bahwa dia sudah mati. Taunya ya itu tadi. Terjatuh karena tongkatnya digerogoti oleh rayap. Maksud saya, berapa lama yang dibutuhkan oleh rayap? 3 hari nggak mungkin. Seminggu kayaknya terlalu cepat itu. Mungkin bulanan. Lah kalau bulanan itu apa ya, mayatnya nggak bau. Sampai jin apa nggak ketahuan. Ini membuktikan bahwa jasad seorang nabi itu tidak hancur. Dan itu bukan sebuah hal yang mustahil. Kemarin saja untuk perluasan Chandra Asri, ya, ada perluasan, jadi harus digusur, melintasi kuburan, gusuran-gusuran. Begitu dibuka, kuburannya masih utuh. Dan itu saya bukan sekedar dengar dari mass media, bukan dari media, tapi itu disuarakan oleh wakil wali kota kita, Pak Ustadz Sanuji, pernah memberikan ceramah, dia ngomong, kami dapati masih utuh, sehingga kami menurunkan investigasi, kenapa ini jasadnya bisa utuh? Bukan 1, 2, banyak. Nah ternyata saudara, di kampung itu dulunya penduduknya banyak hafal Quran. Kan memang Rasulullah menjanjikan orang yang hafal Quran itu tidak akan mempan oleh tanah gitu loh. Tapi kita nggak usah ngegali-gali. Nanti dikiranya atas saya. Jadi, wah dulunya hafal Quran digali tuh. Apalagi Nabi gitu. Nah ini nggak jauh-jauh itu di Anyer aja begitu. Nah dulunya itu kampung itu tidak pernah ada maghrib kecuali pasti dengungan kan dulu begitu ya. Ba'da maghrib itu pasti jarang yang kita dengar bacaan Quran di mana-mana. Nah kita kembali ke sini. Awit tamassuh bisalihin al-ahya, atau kita ya menyentuh orang salih yang masih hidup dan sebagainya. Jadi supaya kita dapat berkah, kita merasa harus datang ke orang saleh. Tapi bukan didengar nasihatnya, bukan. Kalau didengar nasihatnya memang benar. Ini disentuh tubuhnya. Ya, sampai ada praktek itu. Memang rata-rata penyakit ya, artinya bencana yang menimpa orang saleh itu melantik dirinya menjadi raja. Jadi kita harus menjadi warga yang cerdas. Nah, jadi kita tidak boleh tadi itu, banyak di antara kita godaan bagi seorang dai itu mengangkat dirinya menjadi raja. Jadi bukan sesuatu yang mustahil, Bapak sekalian. Ada yang mengatakan kita suka membanding-bandingkan dengan yang maju supaya kita tahu. La hasad ila fitnain, tidak ada idola kecuali pada 2 orang. 1 orang pinter yang membagikan ilmunya pada orang lain. Yang kedua orang kaya yang membiayai proyek-proyek kebaikan dengan hartanya. Ini idola. Kalau idola kita kan nggak Korea. Ya, baru datang di bandara histeris.
Bapak kalau nggak percaya ngelihat ke bandara ya, itu apa? Idola-idola kita, apakah pesepak bola atau penyanyi? Kayaknya orang Indonesia ini kayak orang gila. Maaf saja ini saya ngomong. Kadang-kadang yang pakai itu berjilbab sampai sampai begitu. Kok bisa begitu ya? Berjilbab loh. Yang datang ini orang kafir. Jadi kalaupun dia senang sama kita juga nggak bakal dinikahin, nggak mau orang kayak kamu mah. Tapi luar biasa sambutannya. Saya heran itu. Ini karena faktor kebodohan atau gimana? Mengidolakan itu. Padahal mereka sendiri nggak bahagia. Kalau saudara lihat, banyak sekali selebritis dari Korea Selatan yang bunuh diri. Karena dia sendiri nggak bahagia. Walaupun orang bahagia dengan kehadiran dia, senang. Tapi dia sendiri nggak senang. Seperti kemarin tuh, yang lalu tuh selebritis dari Amerika. Siapa tuh? Yang legendaris tuh, orang kulit hitam. Wah, saya malah udah lupa. Yang jingkrak-jingkrak. Mati, bunuh diri. Ya, Michael Jackson. Orang supaya bisa dibolehkan Michael Jackson masuk Islam. Dari mana kali masuk Islam? Diisukan begitu. Itu yang pertama. Hukmu tabaruk bisalihid. Taqaddam fil adilati. Sekarang persoalan-persoalan di seputar tabaruk. Bagaimana kita ngalap berkah kepada orang saleh. Wahada khasumnya. Kita tidak boleh meminta berkah kepada diri, ya, jasadnya orang soleh, nggak boleh, kecuali Rasulullah, kecuali jasad Rasulullah. Jadi kalau orang sekarang nggak boleh. Nah itulah sikap-sikap kultus individu yang berlebihan. Saya juga nggak suka, bukan kepada ahli agama saja, termasuk kepada Bung Karno. Katanya masih hidup dengan tongkatnya. Sampai sekarang keliling dunia. Alah udah. Gus Dur katanya malaikat nggak pernah nanya itu. Karena kan malaikat datang tuh kalau udah sepi gitu. Ini nggak pernah sepi gitu. Alah, terlalu Nabi aja nggak gitu-gitu amat. Biasa aja kali gitu. Nah ini mungkin saya berbeda ya, karena saya mengalami itu agama-agama gitu. Wah ini nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar. Gitu. Saya temukan dalam Islam ini cocok ini. Karena ini firman Allah gitu kan. Wah, ini sesuai sekali. Contohnya yang dijadikan standar itu bukan kekayaan, tapi takwa dalam Islam. Kalau tempat lain kan enggak. Kaya, kuasa yang boleh ada di baris terdepan. Ya, jadi jangan dikira orang yang paling terdepan di gereja itu enggak pilih-pilih. Pilih-pilih itu yang boleh mendekati rohaniwannya, pendetanya itu ada orang pilihan. Kalau kita kan siapa yang datang pertama nggak boleh digusur. Kecuali dia membuka sejadah sampai komat. Komat, kemana orang ini sejadah? Saya semparin, boleh itu. Tapi kalau dia udah pasang sejadah, belum komat, nggak boleh disingkiri. Itu prakteknya begitu. Tidak membedakan siapapun yang punya itu. Apa anak pemulung, apa orang miskin, enggak. Siapa yang bertakwa dialah ya. Nah ini menurut saya yang sesuai dengan ajaran Allah. Nah itu Pak. Ya menurut saya nggak sesuai. Ilmunya nggak ada, dibangga-banggain. Apa yang bisa didapat dari saudara? Biasa aja lah. Tabaruk itu mengalap berkah. Kalau tawasul itu ada yang dibenarkan. Karena tawasul itu kan memang ada kata-kata dalam Quran. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah kepada Allah dengan wasilah. Tapi wasilah yang dimaksud berbeda dengan yang di luar. Wasilah yang dibolehkan itu tadi menggunakan nama Allah. Yang sama dengan tabaruk tadi kan, menggunakan nama Allah. Lalu mengedepankan amal baik. Saudara punya kepentingan nih, kepengen diluluskan, kepengen disukseskan. Berbuatlah baik sama orang, sedekah. Ya Allah, kalau sedekah ini diusahakan apa yang Anda amalkan betul-betul ikhlas. Perbuatan baik nggak selalu sedekah. Contohnya ya, sedekah. Usahakan jangan pamer. Usahakan tertutup. Nah, setelah itu kita minta pada Allah, ya Allah, saya sudah bersedekah setulus mungkin. Serahasia mungkin. Sampai nggak ada yang lihat. Kalau sedekahku ini diterima,
tolonglah ini menjadi wasilah agar hajatku diterima. Sebutkan hajatnya apa. Gitu. Atau kita diam-diam membagi nasi kotak. Ya apa sajalah. Atau kita melayani orang tua. Kalau dicerita di Riyadhus Shalihin tuh melayani orang tua. Saking karena melayani orang tua, sampai keluarganya ditinggalin. Dia punya anak kecil. Dia ingat orang tuanya. Biasanya dia nggak pernah memberikan susu. Dia perahin dari binatangnya, kemudian dia sediain dengan baik. Diinumin ke orang tuanya. Ya kan? Saat terjebak di gua. Ada beberapa pemuda terjebak di gua kan. Lalu dia berdoa, ya Allah, saya sudah melayani orang tua. Kalau ini diterima olehmu, tolonglah kami. Lalu terbukalah pintu gua sedikit demi sedikit. Nah itu wasilah. Bukan wasilah dengan memanggil-manggil nama. Bukan. Selama ini kan bijahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kehormatan Nabi Muhammad. Kalau kita menghormati Nabi, pelajari hadisnya, amalkan isinya. Maka Rasulullah akan tersenyum. Ada lagi yang memang menghormati Rasulullah, yaitu membaca sholawatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Kalau itu memang ada ayatnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Nah, biasanya Bapak sekalian, dalam berbagai hal, Allah nyuruh, tapi Allah tidak menjalankan. Contohnya Allah nyuruh kita zakat. Allah sendiri nggak zakat. Allah menyuruh kita puasa. Ya, Allah sendiri nggak puasa. Tapi ketika Allah menyuruh sholawat, Allah sendiri sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kan sering khutbah kan. Itu udah ayat Quran itu. Sungguh Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat pada Nabi. Allah saja berselawat pada Nabi. Emang tinggi siapa? Nah, inilah ketinggian dari martabat Rasulullah. Allah saja sampai baca salawat. Maka Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah padanya. Bayangin saudara, penghargaan penghargaan Allah terhadap Rasul. Ya kan? Allah loh yang bicara. Allah kan lebih tinggi sampai mengatakan ini. Selawatlah pada dia, karena aku sendiri berselawat. Nah itu salah satu bentuk wasilah. Kita boleh baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barang siapa yang membaca salawat, satu salawat, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali. Dan promo yang didapat oleh orang baca salawat nanti akan mendapat haud, mendapat air minum dari Rasulullah. Ya, memang Rasulullah memperhatikan kita. Apa ya Rasulullah, kalau saya kangen nanti di akhirat ketemunya di mana? Cari di telaga. Jadi dari sekian hajatan yang kepikiran oleh Rasulullah itu umatnya. Ketika kita ngumpul, apa yang terasa oleh kita? Penderitaan, haus. Bener gak? Makanan boleh nggak ada, tapi minum harus ada. Kan begitu? Bener gak? Soalnya orang imamin tuh pasti sediain minum. Makanannya mah nggak ada, karena haus itu penting. Nah Rasulullah kok sampai begitu, dia nungguin telaga. Sebab kalau kita lagi ngumpul, butuh waktu yang panjang, apalagi nggak genah ke berapa durasinya, berapa menit, berapa jam. Minum dulu. Kan begitu kan? Jatuh, umpama orang kena musibah. Apa ya pertama kali yang dilakukan? Minum. Minum. Ya kan? Orang sambet, minum dulu. Minum. Jadi benar itu. Jadi itulah cinta Rasulullah kepada kita. Maka layaknya orang yang bersyukur, marilah kita balas cinta Rasulullah dengan membaca salawat. Khususnya juga di hari Jumat. Ini hari yang sekarang kita. Demikianlah hadirin, hafidhani wa hafidhakumullah. Semoga Allah memperluas wawasan kita, agar kita lebih mendalami agamanya, sehingga ibadah kita semakin khusyuk. Semoga Allah menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita,
mempermudah urusan mereka, memberkahi kehidupan mereka. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.